Sinta. I am the delegate of Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program 2021. In this video, I would like to share my experience in joining the candidate selection of Youth Exchange Program, or known as Pertukaran Pemuda Antar Negara or PPAN, plus the tips and tricks. I hope that this video would be helpful to you, so please keep on watching. Di dalam video ini, segala hal yang aku sampaikan merupakan murni pengalamanku dalam mengikuti seleksi PPAN. Tentunya terdapat kemungkinan bahwa kandidat-kandidat lainnya itu memiliki cerita ataupun pengalaman yang berbeda dariku. Di sini tujuanku adalah bukan untuk menggurui, tetapi untuk sharing kepada teman-teman semua. Harapannya bahwa ceritaku ini bisa dijadikan sebuah motivasi ataupun referensi bagi kalian semua yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPAN di tahun berikutnya. PPAN merupakan program pertukaran pemuda antar negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang bekerja sama dengan kementerian-kementerian di negara terkait. Program ini dilaksanakan setiap tahun yang tujuannya adalah untuk menjalin hubungan persahabatan antar kedua negara, mewadahi pemuda dan pemudi terbaik dari kedua negara untuk dapat bertukar gagasan, solusi, dan juga budaya, serta mempersiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Ada beberapa negara tujuan di dalam program PPAN ini, seperti Australia, Singapura, Korea Selatan, Cina, Jepang, dan negara ASEAN lainnya. Kuota program dari tahun ke tahun itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dari Kemenpora. Seperti misalnya tahun ini, Provinsi Bali mendapatkan 2 kuota, yaitu kuota Singapura dan Australia. Di kuota Singapura mengirimkan 1 orang delegasi putri dan kuota Australia mengirimkan 1 orang delegasi putra. Terdapat 2 kategori persyaratan dalam mengikuti seleksi PPAN, yaitu persyaratan umum dan juga persyaratan administratif. Biasanya persyaratan-persyaratan ini tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk ikut seleksi PPAN tahun depan, kalian bisa berkaca dari persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan pada tahun ini. Kalian juga bisa untuk mulai follow Instagram @PCMI Bali dan juga kunjungi websitenya. Berdasarkan poin-poin persyaratan dalam mengikuti seleksi yang telah aku tampilkan tadi, ada beberapa poin yang membutuhkan persiapan dari jauh-jauh hari. Seperti misalnya tes kemampuan bahasa Inggris. Nanti detail skor minimalnya akan aku cantumkan di sini. Saat kalian terpilih menjadi delegasi, jadi kalian harus melewati dari skor minimal tersebut. Ada baiknya kalian mulai latihan dari sekarang untuk menjawab soal-soal, dan juga kalian bisa membeli buku seperti ini yang ada CD-nya, jadi kalian bisa sekalian latihan listening. Kalian juga bisa mengakses video-video tips and tricks bagaimana cara mendapatkan skor yang tinggi di YouTube, kemudian menambah bacaan buku-buku bahasa Inggris untuk menambah vocabulary. Yang kedua adalah berkas motivation letter, essay, dan juga curriculum vitae. Jadi mohon untuk dicicil mengerjakannya, jangan last minute. Kalian juga harus proofreading, atau bisa minta tolong orang lain yang kalian percaya untuk melakukan proofreading. Jadi kalian yakin 100% sebelum submit hasil karya kalian ke panitia nantinya. Yang ketiga adalah dokumentasi dari community development. Jadi kalian untuk yang tertarik ikut seleksi tahun depan, kalian bisa mulai dari sekarang untuk memulai ataupun menambah kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dan jangan lupa didokumentasikan ya. Tahapan seleksi PPAN itu dimulai dari seleksi kelengkapan berkas. Jadi pastikan teman-teman semua sudah melengkapi poin-poin yang dipersyaratkan. Nanti akan dilanjutkan dengan technical meeting, di mana panitia akan menjelaskan teknis dan juga aturan-aturan yang akan berlaku pada hari H seleksi kandidat. Pada hari H seleksi kandidat itu dilaksanakan selama 1 hari full di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Dan nanti bahasa pengantar yang dipergunakan selama seleksi adalah full English atau semuanya dalam bahasa Inggris. Ada 3 tahapan pada hari H, yaitu tes wawancara atau interview, yang kedua adalah focus group discussion atau FGD, dan yang ketiga adalah deep interview.
Di tahapan seleksi yang pertama, yaitu adalah seleksi interview atau wawancara, pada saat itu aku harus melalui sebanyak 6 pos, di mana setiap posnya terdapat sekitar 2-4 juri. Di sini aku akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang aku dapatkan pada saat seleksi. Jadi pos yang pertama adalah pos psikologi. Jadi yang aku rasakan bahwa interviewer itu ingin mengetahui diri kita lebih dalam lagi dan juga tentang karakter diri kita. Saranku adalah tetap jadi diri sendiri dan juga tetap percaya diri. Pertanyaannya itu yang pertama, apa 3 kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirimu? Yang kedua, apa kesuksesan terbesar dalam hidupmu? Lalu apa yang memotivasimu untuk ikut PPAN? Pos yang kedua adalah pos pariwisata. Karena kebetulan backgroundku itu dari kesehatan, jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh interviewer sangat berkaitan erat dengan medical tourism atau pariwisata medis. Pertanyaannya itu seperti, apa dampak positif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID terhadap sektor pariwisata? Apakah kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan meskipun pandemi ini telah berakhir? Yang kedua, apakah Bali memiliki potensi untuk mengembangkan medical tourism? Yang ketiga, Singapura dikenal memiliki atau mengembangkan medical tourism yang berkualitas didukung dengan fasilitas yang memadai. Mereka membangun fasilitas kesehatan berupa apartemen yang mempermudah pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apakah kamu setuju jika di Bali mengadopsi konsep tersebut? Pos yang ketiga adalah pos leadership atau kepemimpinan. Yang aku peroleh seperti, apa arti kepemimpinan menurutmu? Yang kedua, siapa pemimpin yang kamu jadikan role model? Yang ketiga, kamu lebih memilih dipimpin atau memimpin? Di pos yang keempat adalah pos seni budaya. Pastinya pertanyaannya tidak jauh-jauh dari seni dan budaya yang ada di Provinsi Bali, karena kalian nantinya akan menjadi seorang delegasi yang merepresentasikan seni dan budaya di Bali. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan definisi seni dan budaya? Apakah makanan khas yang berasal dari Bali? Kemudian aku juga diminta untuk menunjukkan bakat, dan pada saat itu aku menarikan tari tenun. Saat selesai menari, aku ditanyakan apa makna dari tarian tenun tersebut dan siapa komposer. Pos yang kelima adalah pos agama. Jadi karena aku merupakan pemeluk agama Hindu, jadi pertanyaannya itu tidak jauh-jauh dari unsur-unsur kehinduan. Pertanyaan yang aku peroleh adalah, apa arti Om Swastiastu? Kenapa trisanya dilaksanakan 3 kali sehari? Kemudian apa tujuan hidup dari umat Hindu? Sebenarnya kan di Hindu ini kita banyak mengenal istilah-istilah yang sebenarnya familiar seperti Trita Karana, Karmapala, kemudian Panchamahabhuta, dan sebagainya. Jadi saranku kepada teman-teman yang ingin ikut seleksi PPAN, sebelum tes seleksi ini sebaiknya kalian bekali diri kalian dengan pengetahuan-pengetahuan dasar agama Hindu seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Yang keenam adalah post program. Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi, ada baiknya kalian riset terlebih dahulu tentang program yang ingin kalian ikuti. Kalian perjelas lagi tentang tujuan dan juga motivasi mengapa kalian ingin mengikuti program tersebut. Karena pastinya jika kalian bisa menjawab hal-hal tersebut akan menunjukkan kesungguhan dan juga komitmen kalian bahwa kalian ingin terpilih menjadi seorang delegasi untuk mewakili Bali di program tersebut. Jadi pertanyaan yang aku peroleh itu seperti, apa yang kamu ketahui tentang Scilab ini? Apa yang membuatmu tertarik untuk mengikuti Scilab? Mengapa kamu pantas menjadi seorang delegasi? Tahapan yang kedua adalah Focus Group Discussion atau FGD. Pada saat itu dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang dan diberikan sebuah tema yang diundi sebelumnya. Kemudian kami di dalam satu kelompok diberikan waktu 15-20 menit untuk membuat mind mapping, kemudian berdiskusi dan juga presentasi di depan juri dan juga teman-teman. Dan pada saat itu kelompokku mendapatkan tema tentang opening the border during the COVID-19 pandemic. Sebenarnya aku bukan expert dalam bidang FGD ini, tetapi ada saran yang bisa aku berikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, perluaslah wawasan kalian dan juga update terhadap isu-isu terkini baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, usahakan untuk tidak memotong apalagi menyalahkan pendapat dari lawan bicara kalian, karena pada dasarnya setiap pendapat itu adalah
benar, tidak ada yang salah. Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat ataupun perspektif mereka. Yang ketiga, usahakan untuk menghargai dan juga menegaskan pendapat dari lawan bicara sebelum kalian. Kalian misalnya bisa menyampaikan, "Yes, I think you made a good point." Atau kalian bisa mengatakan, "Yes, I agree with you, but I would like to offer another perspective or opinion." Dan yang keempat, kalian bisa berusaha untuk menjadi aktif tetapi tidak mendominasi. Sesi terakhir dalam seleksi yaitu adalah sesi deep interview, yang mana merupakan bagian yang paling menegangkan menurutku. Jadi teknisnya adalah satu persatu peserta dipersilahkan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan dan dihadapkan pada banyak sekali juri yang terdiri dari alumni PPAN dan juga KPN di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada saat itu ditampilkan sebuah tema di layar proyektor dan kita diminta untuk menyampaikan sebuah pidato. Setelah selesai pidato, dilanjutkan dengan sesi Q&A yang berkaitan dengan tema yang kita sampaikan sebelumnya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan komitmen dan kesanggupan kita jika terpilih menjadi seorang delegasi. Jadi tips and tricks yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua, yang pertama adalah be well prepared. Siapkan diri dan mental kalian dari jauh-jauh hari. Persiapkan berkas-berkas yang bisa kalian cicil lah dari sekarang, seperti motivation letter, essay, dan juga curriculum vitae. Kalian juga bisa pergunakan waktu yang panjang untuk melatih skill kalian, baik dalam bakat, kemudian public speaking, kemampuan bahasa Inggris, dan juga berusaha untuk mencapai skor yang tinggi di tes kemampuan bahasa kalian. Yang kedua, perluaslah wawasan kalian, baik itu tentang seni dan budaya, tentang wawasan tanah air, kemudian current issues atau isu-isu terkini baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mulai perbanyak lagi kegiatan organisasi maupun juga kegiatan pengembangan masyarakat atau community development yang bisa berdampak baik atau berdampak positif bagi masyarakat. Dan jangan lupa juga kalian dokumentasikan kegiatan-kegiatan kalian tersebut. Dan yang keempat, tetaplah kalian menjadi diri sendiri dan percaya diri di setiap kesempatan. Itulah tadi pengalamanku dalam mengikuti seleksi PPAN. Semoga ceritaku ini bisa memotivasi kalian untuk mengikuti seleksi PPAN. Semoga kita bisa bergabung di dalam satu organisasi yang sama. Tetap berusaha, tetap berdoa. Semoga semua dilancarkan. Mohon maaf jika informasi yang aku sampaikan di dalam video ini terbatas. Jadi tidak bisa semuanya aku sampaikan. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa kontak aku melalui DM Instagram @evitatrisnarini ataupun leave the comments below. And if you find this video helpful to you, please kindly click the like and subscribe button. See you on my next video. Thank you.